Anak-anak dan remaja itu masih polos banget ya pikirannya. Mereka belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, mereka biasanya penasaran terhadap semua hal yang terjadi, termasuk yang terjadi di tubuh mereka sendiri. Maka dari itu, biasanya mereka juga penasaran tentang hal-hal yang mengarah kepada perilaku seksual. Lalu apa sih perilaku seksual yang terjadi pada anak dan remaja itu? Jadi perilaku seksual yang terjadi pada anak dan remaja itu adalah segala bentuk perilaku yang berhubungan dengan seksualitas yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Seperti eksperimen terhadap tubuhnya sendiri, skinship atau ikhtilat, hingga berhubungan seksual. Lalu apakah perilaku seksual yang terjadi pada anak dan remaja itu normal? Jawabannya adalah normal apabila tidak melebihi batas. Namun pada realitanya, perilaku seksual, kasus-kasus perilaku seksual yang terjadi saat ini itu sangat melebihi batas sehingga menimbulkan dampak negatif. Yang paling parah adalah ketika mereka sudah melakukan hubungan seksual hingga hamil. Kenapa kok itu negatif? Karena itu berdampak buruk pada kesehatan mereka. Karena pada dasarnya mereka itu kan masih minor ya, belum dewasa. Jadi organ tubuhnya, terutama organ reproduksinya itu belum dapat bekerja secara normal. Dampak buruk lainnya yaitu adalah terhadap proses belajarnya. Mereka akan sulit berkonsentrasi dan entah bagaimana nanti masa depannya. Lalu mengapa sih mereka melakukan perilaku seksual? Kira-kira apa sih penyebabnya? Yang pertama, mereka melakukan perilaku seksual kemungkinan besar karena mereka tidak pernah mendapatkan pendidikan seksual. Nah, jadi mereka itu nggak tahu tuh dampak negatif yang terjadi pada mereka apabila mereka melakukan hal itu. Lalu yang kedua adalah lingkungan sosial. Nih, anak-anak itu kan zaman-zamannya punya banyak temen ya, punya main sana sini gitu. Nah ini apabila tidak diawasi, mereka akan terjerumus kepada pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu yang di dalamnya tuh nggak ada batasan antara benar dan salah, antara laki-laki dan perempuan. Jadi mereka ya nggak ada norma yang mengikat mereka, kayak ya asal bertindak aja tuh. Terus yang ketiga adalah karena kurangnya kepedulian dari keluarganya. Jadi beberapa anak memang mempunyai orang tua yang kurang peduli terhadap kehidupannya ya. Jadi kayak orang tuanya tuh kayak acuh tak acuh. Nah ini nih anak yang nggak pernah diawasi, ya kemungkinan besar mereka juga nggak tahu menahu tentang perilaku seksual. Maka kemungkinan besar mereka akan melakukan perbuatan seksual melebihi batas. Di Indonesia, hasil Survei Kesehatan Dasar atau SDKI tahun 2013 menunjukkan bahwa 29,5% remaja laki-laki dan 6,2% remaja perempuan telah bersentuhan dan merangsang pasangannya. Bahkan 48,1% remaja laki-laki dan 29,3% remaja perempuan telah berciuman bibir dan 71,6% remaja perempuan telah berpegangan tangan dengan pasangannya. Kemudian bahkan pada data Pusat Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI pada tahun 2006 menunjukkan bahwa remaja berusia 13 sampai 18 tahun pernah melakukan hubungan seks pranikah atau seks bebas. Data dari PKBI diperkuat oleh hasil survei Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI pada tahun 2008 bahwa 97% remaja SMP dan SMA pernah menonton film porno. Bahkan 62,7% remaja SMP dan SMA mengatakan tidak lagi perawan. Dilakukan penelitian di salah satu sekolah menengah pertama di Yogyakarta dengan melibatkan 86 responden yang menghasilkan 19% dari responden tersebut melakukan hubungan seks dengan tingkatan sedang seperti berciuman dan 7% dari responden tersebut melakukan hubungan seks dengan tingkatan ringan seperti berpegangan tangan.
Selanjutnya adalah mengenai contoh-contoh kasus perilaku seksual anak dan remaja. Seperti yang teman-teman ketahui semua, bahwa saat ini banyak dari kita menjumpai berita-berita yang beredar di berbagai platform media sosial mengenai kasus-kasus perilaku seksual yang terjadi pada anak dan remaja. Dari sekian banyaknya kasus yang berseliweran, menunjukkan bahwa permasalahan ini masih marak sehingga perlu perhatian serius dari berbagai pihak. Di sini kami akan mengambil beberapa contoh di antaranya. Berita pertama datang dari Pandeglang, Banten, di mana pada tahun 2023 bulan Maret tersebar video penggerebekan anak remaja yang sedang berhubungan intim. Laki-laki inisial TP berusia 17 tahun dan perempuan inisial AD berusia 16 tahun diduga sedang melakukan hubungan layaknya suami istri hingga terjadilah penggerebekan tersebut. Kejadian tersebut membuat AD selaku pihak perempuan trauma dan TP sebagai pelaku dijerat pasal dengan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kemudian lanjut berita kedua datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pada bulan April tahun 2024 kemarin tersebar video viral berdurasi 30 detik yang memperlihatkan anak-anak tengah berhubungan intim di area tempat pemakaman umum. Dalam video tersebut terlihat ada 3 orang anak di bawah umur yang sedang berhubungan layaknya suami istri. Diketahui bahwa umur anak-anak dalam video ini masih sangat belia, yakni 7 dan 8 tahun. Mereka mencontoh kegiatan tersebut karena melihat dari internet yang kemudian mereka ikuti. Kejadian-kejadian tadi menggambarkan betapa mudahnya anak-anak dalam mengakses situs negatif di internet, serta minimnya peran orang tua dalam memberikan edukasi serta pengawasan digital oleh anak-anak mereka. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan termasuk kekerasan seksual. Nah, undang-undang ini menyediakan mekanisme rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan seksual. Tujuan utama dari adanya undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa anak yang melakukan tindakan seksual ditangani dengan cara yang tidak merusak perkembangan psikologis dan sosial mereka, sambil memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki dan berintegrasi kembali dalam masyarakat. Berdasarkan gambaran situasi yang di awal sudah dipaparkan oleh teman-teman, kita dapat kaitkan masalah tersebut dengan teori ekologi perkembangan menurut Bronfenbrenner. Dalam teori ini menggambarkan bahwa lingkungan sebagai susunan konteks yang melingkar seperti sarang di mana terdapat individual child, mikrosistem, ekosistem, dan makrosistem. Berbagai lapisan lingkungan ini saling mempengaruhi perkembangan individu. Teori ini menekankan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai sistem lingkungan yang saling terkait dan interaksi antara individu dengan lingkungan di sekitarnya. Bronfenbrenner mengidentifikasi terdapat 4 sistem. Yang pertama adalah individual child. Dalam sistem ini, individual child atau anak remaja berada di pusat model ekologi, berkaitan dengan faktor biologis, genetik, dan psikologis. Faktor biologis dan genetik berkaitan erat dengan kesehatan fisik, kecerdasan, dan temperamen bawaan anak. Untuk faktor psikologis berkaitan dengan aspek motivasi, emosi, dan kepribadian. Yang kedua adalah mikrosistem. Mikrosistem merupakan lingkungan terdekat dan paling berpengaruh langsung pada anak dan remaja. Mikrosistem seringkali diartikan sebagai tempat di mana individu bisa berinteraksi secara langsung, seperti keluarga, saudara, serta teman-teman sebaya. Ketika dikaitkan dengan kejadian bocah berusia 7 dan 8 tahun berhubungan intim di kuburan, hal ini menunjukkan bahwa lingkup keluarga, yakni orang tua kedua anak tersebut, tidak memberikan edukasi tentang seks kepada anaknya. Mereka tidak memberikan edukasi bahwa tubuh mana yang boleh disentuh atau diperlihatkan kepada lawan jenis. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua juga bisa menyebabkan hal tersebut terjadi, sehingga anak-anak melakukan sesuatu hal yang tidak semestinya. Sistem ketiga yaitu ekosistem. Ekosistem merupakan lingkungan yang tidak berinteraksi langsung dengan individu, tetapi mempengaruhi mikrosistem. Lingkup ekosistem berhubungan dengan tetangga, media massa, dan lingkungan kerja orang tua. Ketika dikaitkan dengan kasus tertera, lingkungan kerja orang tua yang banyak sekali tuntutan seringkali membuat mereka merasa stres. Mereka seringkali pulang malam dan kurang memiliki waktu berinteraksi dengan anak-anaknya.
Stres pekerjaan yang dialami orang tua juga berdampak pada suasana di rumah yang kurang komunikatif, sehingga orang tua tidak dapat melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya. Hal tersebut menyebabkan perilaku anak-anaknya tidak terkontrol dengan baik. Perilaku seksual dapat terjadi. Media massa juga berpengaruh penting terhadap perilaku anak-anak, terutama perilaku seksual yang menyimpang. Di zaman yang berjalan pesat ini, anak-anak lebih menghabiskan waktu mengakses internet dan media sosial, di mana mereka dapat terpapar berbagai informasi tentang seksualitas dan terkadang berisi konten yang tidak mendidik dan tidak sesuai dengan usianya. Sistem keempat yaitu makrosistem. Makrosistem mencakup nilai-nilai budaya, norma, kebijakan, dan ideologi yang dominasi dalam masyarakat yang lebih luas. Dalam masyarakat tempat kita tinggal, masih terdapat masyarakat yang memiliki pandangan konservatif, di mana pendidikan mengenai seksual masih dianggap tabu, sehingga anak-anak sejak dini belum mendapatkan pengetahuan tentang seksualitas. Hal tersebut menyebabkan anak-anak atau bahkan remaja yang tidak mengetahui batasan tubuh mana yang boleh dipegang diperlihatkan kepada orang lain selain kepada keluarganya. Berdasarkan gambaran situasi di awal, dan berdasarkan teori ekologi perkembangan menurut Brown van Benner, dapat disimpulkan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh berbagai sistem lingkungan yang saling terkait dan interaksi antara individu dengan lingkungannya di sekitarnya. Dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa perilaku seksual pada anak dan remaja merupakan aktivitas yang berkaitan dengan seksualitas, seperti eksperimen terhadap tubuh sendiri, hingga berhubungan seksual. Meskipun beberapa perilaku seksual bisa dianggap normal jika tidak berlebihan dan tidak merugikan, kenyataannya banyak yang melampaui batas dan berdampak negatif, seperti kehamilan dini dan kesulitan dalam belajar. Penyebab utamanya adalah kurangnya pendidikan seksual, pengaruh lingkungan sosial yang permisif, dan kurangnya perhatian atas pendidikan seksual dari orang tua. Beberapa kasus-kasus nyata seperti penggerebekan remaja di Pandeglang dan video anak-anak di Makassar menunjukkan pentingnya pengawasan dan edukasi seksual dari keluarga dan lingkungan. Ada juga teori ekologi perkembangan dari Uri Brown van Benner membantu memahami bahwa perkembangan perilaku seksual dipengaruhi oleh interaksi berbagai sistem lingkungan, mulai dari individu hingga makrosistem yang mencakup nilai-nilai budaya dan norma masyarakat. Adapun juga rekomendasi yang dapat dilakukan, yaitu perlu upaya bersama dari orang tua, sekolah, masyarakat untuk memberikan pendidikan seksual yang tepat dan komprehensif kepada anak dan remaja, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian akses mereka terhadap konten yang tidak pantas di media sosial. Perlu adanya juga regulasi dari pemerintah yang lebih detail untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak tersebut. Lalu, bagaimana dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual? Kita sebagai Peksos dapat berperan sebagai pendamping psikososial anak, mengadvokasi dan perlindungan, pemulihan dan rehabilitasi, mengedukasi dan kesadaran, serta pemberdayaan keluarga. Baiklah, itu tadi kesimpulan dan rekomendasi dari materi perilaku seksual pada anak dan remaja. Sekian, terima kasih.